Padahal cara yang paling mudah melihat motif yang tersembunyi adalah dari melihat awal langkahnya. Kalau tujuannya mencari kebenaran, mestinya dimulai dari klarifikasi, bukan tuduhan. Kalau tujuannya murni hukum, mestinya jelas siapa yang dirugikan. Kalau tujuannya akademik, mestinya metode yang ditempuh bisa diuji secara ilmiah. Saat ketiga hal itu tidak terpenuhi, wajar jika publik menyimpulkan bahwa ini bukan pencarian fakta, melainkan strategi membangun persepsi. Kadang yang paling berbahaya bukanlah kebohongan yang kasar, melainkan kebohongan yang dibungkus rapi dengan kata-kata terhormat. Hampir setahun ini, publik disuguhi sesuatu yang kelihatan seperti kajian, terdengar seperti penelitian, dan dikemas seolah perjuangan kebenaran. Namun, ketika kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran dan melihat dengan hati yang jernih, yang tampak bukanlah pencarian fakta, melainkan upaya membangun keraguan. Isu ini digulirkan bukan sekedar untuk bertanya, tetapi untuk menanam curiga, bukan sekedar menguji data, tetapi menggoyang kepercayaan. Dan ketika kepercayaan rakyat telah disasar, disitulah kita harus waspada. Karena seringkali sebenarnya yang diserang bukanlah satu nama, melainkan arah perjalanan bangsa. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Roy, Richmond, dan Tifa, kalau kita jujur melihatnya, sebenarnya bukan perkara akademik, bukan pula murni persoalan hukum. Yang dipertontonkan ke publik adalah sebuah manuver politik yang dipoles agar kelihatan ilmiah. Isu ijazah ini digiring seolah-olah lahir dari kajian intelektual, seolah ada penelitian, seolah ada proses akademis yang rapi. Padahal kalau dibedah dengan akal sehat, yang terlihat justru pola lama dalam politik. Upaya meruntuhkan reputasi seseorang lewat keraguan yang terus diulang-ulang. Pertanyaan yang paling mendasar bukanlah soal tuduhan itu sendiri, melainkan apa kepentingan hukum pihak penggugat. Dalam sistem hukum, tidak cukup hanya punya kecurigaan, tidak cukup hanya merasa ragu. Yang dibutuhkan adalah legal standing, kedudukan hukum yang jelas. Tanpa itu, gugatan hanyalah suara keras tanpa dasar. Sejumlah pandangan dari kalangan hukum juga menyoroti ini. Salah satunya datang dari Hakim Tinggi Pengadilan Jakarta, Prof. Dr. Binsar Gultom. Prof. Binsar menanyakan secara mendasar, di mana kepentingan hukum pihak penggugat? Karena dalam logika hukum, pengadilan bukan tempat menguji dugaan tanpa kerugian nyata. Harus ada pihak yang dirugikan secara langsung. Harus ada objek sengketa yang jelas. Jika itu tidak ada, maka perkara kehilangan fondasi hukumnya. Ijazah yang dipersoalkan itu telah digunakan selama puluhan tahun dalam perjalanan karir di pemerintahan, dari tingkat daerah, provinsi, hingga kepala negara. Dokumen itu tidak pernah membawa kerugian hukum bagi siapapun, tidak pernah ada korban, tidak ada sengketa pemilikan, dan tidak ada dampak hukum langsung terhadap pihak lain. Kalau tidak ada yang dirugikan, tidak ada objek yang disengketakan. Lalu, dasar hukumnya mana? Di sisi lain, klaim tentang penelitian juga patut dipertanyakan. Penelitian ilmiah mensyaratkan akses pada objek asli.
verifikasi langsung, metode yang bisa diuji. Jika melakukan hanya dari salinan yang tidak resmi, asumsi atau perbandingan visual tanpa izin dan tanpa akses primer, maka itu bukanlah riset ilmiah. Itu hanyalah dugaan yang diberi label akademik. Lebih jauh lagi, ketika sesuatu yang disebut kajian langsung diarahkan ke ruang pengadilan tanpa kepentingan hukum yang jelas, publik berhak bertanya, ini mencari kebenaran atau mencari panggung? Disinilah orang banyak melihat gambaran besarnya. Serangan semacam ini jarang berdiri sendiri. Biasanya ada target yang lebih luas, melemahkan pengaruh, merusak kepercayaan publik, dan memutus mata rantai politik yang dianggap masih kuat. Jika satu figur dijatuhkan secara moral, maka efeknya bisa merembet ke arah dukungan, jaringan, dan keberlanjutan kebijakan yang selama ini berjalan. Disitulah pintu perubahan arah kekuasaan bisa terbuka. Namun, niat seperti ini tak pernah diakui secara terbuka. Ia selalu datang dengan wajah sopan, atas nama kebenaran, atas nama ilmu, atas nama kepedulian. Padahal, cara yang paling mudah melihat motif yang tersembunyi adalah dari melihat awal langkahnya. Kalau tujuannya mencari kebenaran, mestinya dimulai dari klarifikasi, bukan tuduhan. Kalau tujuannya murni hukum, mestinya jelas siapa yang dirugikan. Kalau tujuannya akademik, mestinya metode yang ditempuh bisa diuji secara ilmiah. Saat ketiga hal itu tidak terpenuhi, wajar jika publik menyimpulkan bahwa ini bukan pencarian fakta, melainkan strategi membangun persepsi. Dan di negara hukum, membungkus dugaan dengan bahasa ilmiah agar kelihatan sah adalah bentuk manipulasi yang berbahaya. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia mencoba membuat sesuatu yang rapuh tanpa meyakinkan. Kini, semakin banyak orang mulai melihat celahnya. Topeng yang tadi kelihatannya rapi mulai kelihatan retak. Dan masyarakat hari ini tidak lagi mudah digiring oleh kemasan yang kelihatan pintar, tapi kosong di dalam. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika niat busuk berselimut kata, akal jernih pasti membaca. Jika fitnah datang berwajah sopan, hati bersih tak mudah tertawan. Bukan keras suara penentu benar, tapi lurus niat dan dasar yang tegar. Negeri ini tegak bukan karena benci, melainkan karena rakyatnya berhati nurani. Bila dusta ingin jadi mahkota, waktu akan membuka wajah aslinya. Dan Indonesia akan tetap berdiri selama kebenaran dijaga di dalam diri. Saya, Beni Budaya.